Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qasarat ibaratul bulagh an lihadati bi ma'ani ayatihi wa ajajat al-sulul fusaha an bayani bada'i masnu'atihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'an wa intifa' wa rifa'an wa istighfar wa nas'alaka ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'ana wa la ta'ala khair tuqa wa jinna wa farbi wa sabbi subhanahu wa ta'ala Allahumma inni nas'aluka min ladunka masrukan sabirin wa adabin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan mulai dari awal lagi mengkaji kitab Husnu Siyago. Nah, di dalam kitab ini ya, Husnu Siyago ini ada dua, ada matan, ada syarah. Yang di atas adalah matan, namanya Durusul Balaghah, gitu ya. Yang di atas Durusul Balaghah, yang di bawah adalah Husnu Siyago, gitu ya. Jadi yang di bawah adalah syarah, namanya Husnu Siyago, yang di atasnya matan, namanya Durusul Balaghah. Husnu Siyago ini karangan dari Alamuddin Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Indonesi, yang menjadi pengajar di Madrasah Darul Ulum Diniyah Subu Ali Mekah. Itu ya, matan dan syarah yang dipisah dengan garis. Jadi kita sekarang mengkajinya Husnu Siyago dulu, yang di bawah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matil ijadi wal insya. Ya, Husnu Siyago dulu ya. Nanti mulai ke yang di atas matan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Saya bermula mengkaji kitab ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Rabbil alamina, Tuhan sekalian alam. Ala nikmatil ijadi, atas nikmat yang menjadikan, wal insya'i, memunculkan atau menjadikan, sama. Wassalatu wassalamu, dan salawat salam ala sayyidina, ke atas Tuhan kita semua, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Auhadil fusohai, auhadi itu bermakna munfarid, ya. Auhadil fusoha, munfarid. Jadi dalam artian hanya ada tunggal, hanya ada seorang, hanya Kanjeng Nabi yang memiliki sifat yang paling fasih, yang paling balik. Auhadil fusoha. Jadi musannif di sini mensifati Kanjeng Nabi dengan sifat auhadil fusoha, yaitu tersendiri, tunggal, hanya ada seorang yang paling menguasai fasih, yang paling fasih, orang yang fasih. Wal bulago, dan orang yang paling balik, gitu ya. Karena nanti ada perbedaan antara fasih dan balik, gitu ya. Ini masih mukadimah. Wa ala alihi, dan ke atas keluarga Kanjeng Nabi, wa ashabi, dan para sahabat Nabi, alladinahum, yang mana mereka ini li haqiqati kalamihi, bagi hakikat kalamnya Kanjeng Nabi, wa majaji, dan majajnya Kanjeng Nabi, kufala. Kufala itu jamak dari lafaz kafil, bermakna amin, atau ya artinya amanah. Orang-orang yang amanah. Di sini bermakna orang-orang yang amanah. Jadi amanah itu kan menyampaikannya dari Kanjeng Nabi ke para sahabat, tabi'in, sampailah kepada kita. Makanya hadis Kanjeng Nabi, ucapan-ucapan Kanjeng Nabi sampai kepada kita melalui para sahabat. Alladinahum li haqiqati kalami kufala, mereka itu mempunyai sifat-sifat yang amanah. Amma ba'du, selepas itu. Amma ba'du ini termasuk
faslul khitab ya, yang memisahkan dari satu kalam kepada kalam yang lain gitu ya. Biasa selepas bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, kemudian ada lafaz amma ba'du. Amma ba'du adapun selepas itu faqad ahidat. Nah, jadi di sini musannif akan menceritakan dulu kenapa nih awal mulanya musannif mengarang kitab ini. Ahidat faqad ahidat, maka mempertanggungjawabkan Madrasatu Darul Ulum, Madrasah Darul Ulum Diniyah Sanah pada tahun 1358. Sekarang tahun berapa? 14 Hijriahnya 1442. Ini musoni pada zaman 1358. Ilaya kepadaku tadrisa kitab Durusul Balagoh, untuk mengajarkan kitab Durusul Balagoh. Ya, yang tadi yang di atas itu yang Durusul Balagoh. Jadi musonif itu pada awalnya diberikan tugas untuk mengajarkan kitab Balagoh, Durusul Balagoh kepada siapa? Li abna'i sanati, li abna'i sanati Robiah, bagi pelajar tahun 4 minal kismil ibtidai, dari sekolah rendah. Ya, sekolah rendah. Walam yakun, dan tidaklah minni dariku ini illa an basyarat, kecuali langsung tadrisahu, mengajar, yang mengajar kitab tersebut. Fakatabtu taqidat alaihi, kemudian aku tuliskan uraian-uraian. Nah, itu ya, uraian-uraian atau bisa dikatakan syarah dari kitab Durusul Balagoh yang dinamakanlah, nah nanti ada wasama itu. Sumaroa itu talkhisohu, kemudian aku meringkaskan taqidat tersebut. Faja'altuhu, kemudian aku jadikan majza, campur aduk ya. Liyakuna, karena supaya terbukti kasyari, seperti syarah. Jadi taqidat ini musannif katakan, saya menciptakan taqidat ini supaya menjadi seperti syarah, kasyarhi lahu wasama itu, dan aku namakanlah kitab ini, taqidat atau syarah ini, syarah dari kitab Durusul Balagoh, dengan nama Husnu Siyago ya. Wa as'aluhu ta'ala ayanfa'a, aku memohon kepada Allah semoga syarah ini atau Husnu Siyago ini bermanfaat man kepada orang ibtada'a, yang memulai fi ulumil balagoh, dalam belajar ilmu balagoh gitu ya. Mudah-mudahan nih seperti kita memulai kitab memulai mengkaji ilmu balagoh dengan kitab Husnu Siyago ini, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. Ayan fa'abihi man ibtada. Wa huwa hasbi, dan Allah adalah kecukupanku. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya yang menaungi, Wahada, dan inilah awanus syuru, waktu untuk masuk fil maksudi, di dalam maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillah ini mulai ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qassarat ibaratul bulagho anil ihatati bima'ani ayatihi wa ajajat al-sunul fusoha. Tadi mukadimah dari Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, ini mukadimah dari kitab Durusul Balagoh. Bismillah, aku memulai mengkaji kitab ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, sudah ada kan ya? Sudah ada logatnya? Tinggal dengar saja. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi yang qassarat, lemah. Ya, qassarat, lemah. Qassarat itu bermakna apa? Di bawah itu ada ajazat. Qassarat bermakna ajazat atau naqasat. Qassarat kan makna asalnya pendek ya, pendek. Tapi di sini bermakna lemah. Aku memberikan puji kepada Allah yang mana lemah ibaratul bulago, ungkapan-ungkapan ulama ahli balagoh ya, ungkapan-ungkapan ulama ahli balagoh lemah dari apa? Anil ihatoti, dari memberikan paham, bima'ani ayatihi, dengan makna-makna
Al-Quran, makna-makna ayat Al-Quran. Jadi kurang lebih seperti ini. Sehebat apapun sastrawan ahli balaghah, tidak akan membuat satu ungkapan, tidak akan bisa membuat satu ungkapan yang lebih hebat dari Al-Quran. Nah itu ya. Jadi sehebat apapun, misalkan nih Ahmad menjadi seseorang ahli sastrawan, gitu ya. Nantinya Ahmad tidak akan mampu membuat suatu ungkapan yang lebih hebat dari ungkapan Al-Quran. Nah, jadi di antara kesimpulan di antara tujuan kita mengkaji kitab balaghah ini supaya kita bisa mengetahui kehebatan dari Al-Quran, gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran itu terdapat makna-makna yang sangat dalam, yang sangat hebat sekali, yang sangat balaghah, yang mana kehebatan tersebut tidak bisa diketahui apabila kita tidak mengkaji ilmu balaghah, gitu ya. Makanya terlihat seperti biasa, Quran seperti biasa nih, padahal di dalamnya itu mengandung makna-makna yang sangat dalam, yang sangat indah, yang bahkan seorang sastrawan pun, sehebat apapun sastrawan, tidak akan bisa membuat suatu ungkapan yang lebih hebat dari Al-Quran, gitu ya. Makanya di sini musonib mengatakan kosorot ibaratul bulago anil ihato, lemah sekali ibaratnya ahli balaghah dalam mengungkapkan ungkapan ayat Al-Quran, gitu ya. Wa ajazat, dan lemah al sunul fusoha, lisan-lisannya orang yang fasih, an bayani badai masnuatihi, dari menjelaskan keindahan ciptaannya, gitu ya. Bayan menjelaskan, badai itu keindahan, badi keindahan, masnuat bermakna makhlukot. Makhlukot itu ciptaan ya. Jadi bahkan lisan-lisan orang yang fasih. Nah, jadi kita akan bisa membedakan antara fasih dan baligh ya. Adapun nanti ada babnya khusus. Cuma sekarang sekedar pengenalan bahwa beda antara orang yang fasih dan baligh itu, kalau orang yang baligh dia bisa mengungkapkan suatu ungkapan itu sesuai dengan situasi. Nah, itu ya. Misalkan Ahmad cakap dengan anak-anak menggunakan gaya bahasa berbicara dengan anak-anak. Kemudian Ahmad berbicara dengan guru, kan beda lagi ya. Misalkan Ahmad berbicara dengan temannya, dengan Fazwan atau dengan Habib, itu kan beda ya. Nah, itu kemampuan tersebut dinamakanlah baligh. Ahmad ketika bisa berbicara atau mengungkapkan suatu ungkapan dengan sesuai situasi, maka Ahmad termasuk ke dalam orang yang baligh. Nah, itu ya. Kalau fasih, seseorang yang mampu mengungkapkan ungkapan dengan betul. Maksudnya betul apa? Kan nanti ada ya, fasih itu harus bersih dari 4 perkara. Nah, itu ya. Ayah lusomin, tanafurin, gorobatin, tanapur, gorobah, dan nanti ada di babnya khususnya itu tentang fasohat. Nah, itu sekali lagi beda antara balaghah dan fasohat itu, meskipun nanti ada babnya khusus, kurang lebih makna secara umumnya kalau balaghah atau baligh itu orang yang mampu mengungkapkan suatu ungkapan sesuai dengan situasi, gitu ya. Kalau fasih, orang yang mampu mengungkapkan suatu ungkapan dengan betul, dengan betul i'rabnya, dengan betul susunan katanya. Jadi bukan berhubungan dengan situasi, tapi betul pengucapannya. Kemudian wassalatu wassalamu alaman malaka torofail balaghah. Wassalatu wassalamu, dan selawat salam alaman ke atas orang malaka yang memiliki torofail balaghati, 2 sudut balaghah. Torpun itu sudut ya. Torofail balaghah, 2 sudut balaghah. Apa saja 2 sudut balaghah? Itnaban wa ijazan, yaitu itnab dan ijazah. Apa bad itnab? Memanjangkan kata. Nah, memanjangkan kata atau kalam. Kalau ijaz memendekkan atau meringkaskan. Jadi
Kalau itnab itu orang yang banyak cakapnya tapi maknanya sedikit. Gitu ya. Kalau ijaz sedikit perkataannya tapi banyak Banyak. maknanya. Gitu ya. Jadi ada peribahasa mengatakan kalau itnab itu tong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong tapi nyaring bunyinya. Banyak perkataannya tapi tidak ada isinya. Kalau ijaz itu sedikit perkataannya tapi luas maknanya. Contoh seperti peribahasa-peribahasa misalkan besar pasak daripada tiang. Gitu ya, contoh seperti itulah itu ijaz. Sedikit tapi banyak maknanya. Itu torofail balago, dua sudut balago yaitu itnab dan ijaz. Wa ala alihi wa sahbihi, dan ke atas keluarga kanjeng Nabi, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi, al-fatihina yang membuka bihadihim dengan pedoman mereka. Terlalu cepat tidak bang? Ya. Bihadihim dengan pedoman mereka ila hakikoti kepada hakikat, majajan membuka majazan akan jalan. Gitu ya. Jadi maksudnya, ini saya sudah merangkum bahwa maksud dari al-fatih nabi hadim ila hakikati majajan itu adalah para sahabat Nabi dengan pedomannya mereka tinggalkan kepada umat baginda Nabi SAW mampu kita lalui sampai kepada hakikat. Dengan pedoman para sahabat kita mampu sampai kepada hakikat, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Dengan pedoman itu maksudnya apa? Dengan ilmu-ilmu yang disampaikan dari kanjeng Nabi melalui para sahabat, para tabiin sampai kepada kita, sehingga Ahmad bisa menjadi seorang yang arif, gitu ya, seorang yang ma'rifat, gitu ya, seorang ma'rifat. Sampai kepada hakikat di sini, hakikat ya hakikatullah, hakikat Allah. Membuka majazan jalan. Majazan di sini bukan majaz yang ada di ilmu bayan, tapi majaz di sini maknanya jalan, torikon, jalan, gitu ya, bukan jalan. Ini masih mukadimah. Kemudian wabadu, dan selepas itu wabadu juga masih faslul khitab. Coba di stop dulu mah di tengah.